Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Malam ini saya lagi di 23 Pascal. Dan sekarang kita akan coba mobil yang spesial. Dan ini belum dijual secara resmi oleh ATPM-nya. Dan ini baru diperkenalkan di IMS 2021. Mau tahu apa? Ini dia MG HE ZS yang EV. Jadi ini adalah mobil listrik MG yang pertama diperkenalkan di Indonesia. Dan sekarang saya kebetulan ada waktu kosong dan kita akan coba mobil ini ke jalan raya. Dan ini bukan review lengkap, ini cuma sekedar first drive. Seperti apa rasanya? Mari kita coba, let's go. Mari kita coba. Aha, ini dia. Yuk, kita nyalain aja. Wow, langsung MG. Nah, udah ready nih. Tinggal kita jalanan aja. Let's go. Kita akan langsung bawa mobil ini ke jalan raya. Oke, sekarang kita udah di MG ZS. Ini yang varian EV alias Electric Vehicle. Nah, ini MG ZS ini emang sebenarnya basisnya dari MG ZS yang standar. Tapi ini dia digerakkan oleh motor listrik. Nah, untuk pengendaraan ini saya akan lebih fokusnya ke varian listriknya, karena memang kalau basis dari body, dari suspensi itu mestinya sama lah kayak di MG ZS yang bensin. Oke, kita coba. Tuh, ini kalau pertama jalan dia memang nggak ada suara, cuma ada bunyi nut gitu. Jadi itu adalah suara, bukan suara mesin, ini cuma suara motor listriknya lagi bekerja gitu. Dan untuk posisi berkendara, ZS ini lumayan ergonomis. Meskipun memang pengatur setir dia nggak bisa teleskopik, tapi saya rasa nggak masalah sama sekali. Dan rasanya tuh enak gitu. Bawa mobil listrik sehari-hari gitu, karena dia pengisiannya tinggal di rumah aja gitu. Kalau kita misalkan punya portable charge yang cepat, yang quick charge bisa 6 jam full, ini bener-bener enak gitu, karena kita bisa bagikan ini. Kita tuh punya SPBU sendiri gitu. Dan sekarang kita akan coba bagaimana ini bandingkan suspensi. Ini ada jalannya agak jelek. Bandingkan overall sama kalau dibandingkan sama MG ZS yang varian bensin, tapi performanya ini enak nih. Tuh, wow, langsung dia apa ya, torsinya tuh instan banget gitu. Ini tadi saya bener-bener gaspol dia. That's very peace of mind-nya gede gitu. Mengemudikan mobil listrik seperti ini tuh rasanya tenang banget ya. Ini bener-bener bukan konstan ya, halus, nggak ada suara. Dan ini bener-bener mobilnya tenang gitu. Jadi nggak ada suara mesin sama sekali yang keluar, paling cuman bunyi motor listrik aja yang lagi bekerja. Dan mobil ini jujur ya, saya akui ini bantingannya lumayan empuk, tapi dia karakternya agak sedikit keras. Karena tadi begitu saya coba di jalan raya yang ada lubang gitu, dia bunyi itu agak keras, agak meledak gitu. Tapi itu bukan karena mobilnya rusak, tapi itu memang karakter suspensinya dia dibuat agak sedikit keras. Nah, bagaimana pengereman mobil ini? Untuk pengereman mobil ini, pengeremannya enak. Tapi yang sangat kerasa adalah pas kita menggunakan itu regenerative braking, yang kita bisa setel 3 level. Tapi saya jujur ya, saya akui level pertama, level kedua, bahkan level ketiga sekalipun itu feel-nya tuh beda banget gitu. Jadi kalau saya pakai level pertama nih, kalau saya lepas gas tuh dia remnya ya biasa aja gitu. Tapi kalau udah pakai level yang kedua, nih saya lagi ngegas, saya lepas, tuh ini remnya langsung terasa lebih sensitif gitu. Jadi 3 level ini benar-benar rasanya tuh beda banget gitu. Kalau satu kita pengen santai, kalau kedua tuh pengen remnya oke lah, yang lumayan pakem. Kalau 3 tuh remnya sangat sensitif sekali.
Jadi pengaturannya tuh bisa benar-benar kita bisa atur sesuai selera kita. Dan keheningan kabin di jalan raya seperti ini kabinnya kedap banget. Suara road noise juga sayup-sayup aja gitu, nggak kedengar sama sekali gitu. Dan tadi begitu hujan, memang saya udah pernah coba, dan yang sedikit agak mengganggu adalah ketika saya lagi berjalan dan ada becekan yang cukup besar tuh, setirnya kayak agak kurang connect gitu ke jalan raya. Tapi kalau yang lain kayak misalkan lagi nyetir kayak gini nih, setirnya overall nih direct banget nih MG ZS EV ini. Lantas sebaiknya nanya juga, bagaimana kalau misalkan baterai mobil ini habis dan kita cas? Apakah dia bisa menggunakan casan yang maksudnya merek lain gitu? Bisa aja, asalkan dia konektornya sama gitu. Kalau kita misalkan ngecas ini baterainya habis, kita cas gitu, dia bisa pakai adaptor yang mereknya berbeda gitu, meskipun dia DC-nya sama. Nah, pertanyaan yang paling banyak yang ditanyakan adalah berapa jam gitu kalau ketika kita lagi ngecas dari 0 sampai full. Kalau misalkan kita pakai charging yang fast charge yang ditempel di tembok itu bisa full dalam waktu sekitar 6 jaman. Dan itu yang saya maksud tuh quick charge ya, bukan yang colokan yang biasa yang standar gitu. Dia bisa ngecas sampai 6 jam. Dari 0 sampai 80%, terus 80% sampai full dia bisa sekitar 6 jam. Nah, tapi begitu kita misalkan pakai yang portable charger yang standar yang ada di mobil itu membutuhkan waktu sekitar 12-13 jam untuk mengisi dari 0 sampai benar-benar full. Dan itu memang dayanya juga agak berbeda ya. Yang itu dia 3500, sedangkan kalau pakai yang wall charger dia sekitar 7000 wattan. Jadi memang kalau Anda lagi dalam keadaan urgent, baterai habis, kita nggak bisa ngecas, dia tetap menyediakan portable charger. Dan overall ini suspensi ini enak banget ya, MG ZS EV. Apalagi nih memang basisnya dari MG ZS, tapi ini lebih powerful dibandingkan MG ZS. Nah, baik yang dipertanyakan juga, berapa konsumsi listrik yang saya dapatkan ketika saya bawa mobil ini. Karena nih saya nggak bisa ngetes terlalu detail, karena ini bukan test drive yang lengkap. Saya mendapatkan di kisaran 16,7 kWh per 100 km. Itu saya belum tahu berapa kilometer per kWh kalau dikonversi dari kWh per 100 km. Mestinya lumayan hemat lah, tapi saya nggak bisa ngetes terlalu detail karena ini benar-benar momen yang sangat terbatas, karena ini bukan mobil tes di Bandung, mobil tes ATPM-nya langsung. Nah, banyak yang bertanya juga, apa saja hal yang saya suka dan tidak saya suka di MG ZS EV. Yang pertama yang saya suka dulu, ya tampilannya speedometer dia sudah full definition, dan ini tampilannya tuh enak gitu, dia high contrast, dan semua jenis menu tuh bener-bener enak gitu untuk dilihat. Jadi dia tampilannya komprehensif, simple, dan dia mudah lah untuk kita pahami juga. Lantas yang kedua yang saya suka di MG ZS EV ini adalah sistem multimedianya juga, dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan ini benar-benar fleksibel. Dan catatan, head unit yang dipakai itu berbeda dengan MG ZS yang varian bensin, karena dia konektivitas lebih lengkap, dan dia sistem AC-nya juga agak berbeda dibandingkan versi yang ZS biasa. Kalau yang ini dia bisa heater, sedangkan yang ZS biasa tuh nggak bisa heater gitu AC-nya. Meskipun dia memang belum climate control, tapi nggak masalah sama sekali. Kemudian yang ketiga yang saya suka lagi, ini posisi mengemudinya juga dia cukup ergonomis. Padahal nih mobil nggak bisa teleskopik pengaturannya, tapi ini setirnya tuh enak gitu. Dia agak deket ke body, dan menurut saya sendiri ini posisi mengemudinya dia cukup
fleksibel lah kalau buat orang setinggi saya 178 cm. Lantas yang paling saya suka lagi keempat, dia ada panoramic sunroof, dan panoramic sunroof ini juga mungkin pertama ya di kelas crossover SUV 5 seater. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya kurang suka di MG ZS ini. Yang pertama itu sistem lampunya, dia masih menggunakan proyektor halogen, dan memang agak ketinggalan zaman ya, karena beberapa rivalnya tuh dia udah menggunakan LED proyektor atau LED multi-efektor, tapi sayangnya yang di ZS ini masih menggunakan halogen proyektor, dan cahayanya ya agak biasa aja gitu. Dia penerangannya ya kurang begitu maksimal gitu. Kemudian yang kedua yang agak mengganggu di MG ZS ini EV, yaitu belum ada harga resmi, tapi saya juga belum bisa memberitahu berapa harga dijualnya karena ini belum dijual secara resmi. Ini baru pengenalan aja di IMS 2021. Kemudian yang ketiga yang agak sedikit mengganggu itu tuas sen sama wiper. Dia tuasannya tuh di kiri, tuas wipernya dia di kanan. Dan ini kadang kalau buat orang yang belum terbiasa menggunakannya tuh kadang suka kutuk gitu. Kalau kita lagi nyalain sen malah nyalain wiper gitu, kebalik gitu. Sama yang satu lagi yang agak sedikit mengganggu adalah cruise controlnya tuh kadang terlalu berdekatan juga sama saklar lampu sen. Jadi kadang-kala kalau kita lagi senggol sen tuh kadang kita suka salah pencet, kadang cruise controlnya kepencet gitu. Wah, ini kalau cruise control kepencet, misalkan saya lagi bawa 50 ya speednya gitu, jadi speednya tuh kayak ke bawah-bawah gitu. Dan memang penempatan cruise controlnya tuh saya rasa agak kurang enak aja gitu, kurang ergonomis. Jadi mungkin begitu aja first drive mengenai MG ZS EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum, dan follow juga Instagramnya MG Motor Andalan, dan Instagram saya juga di sini. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.